Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ya guys ya. Insyaallah hari ini gua bakal ngelanjutin pembelajaran gua tentang MS Excel gitu. Di video sebelumnya gua udah belajar tentang MS Excel bab 3.1. Itu tentang tipe data gitu. Ya, kalau nggak salah tipe data ya. Ya, jenis data input gitu. Nah, selanjutnya gua bakal masuk ke bab selanjutnya, itu membuat deret data. Gua di set 3 aja. Membuat fasilitas deret. Ya, kalau di buku sih, kalau di ininya beda dengan daftar isinya. Nah, menggunakan fasilitas deret gitu. Saat Anda diharuskan untuk menginput rangkaian data pada MS Excel. Eh, takut belum di record ya guys ya. Ntar gue ngebacot panjang-panjang nggak di record. Saat Anda diharuskan untuk menginputkan rangkaian data pada MS Excel, misalnya nomor urut, nama bulan, atau tanggal, Anda tidak perlu mengetik data-data tersebut satu persatu, karena Anda dapat membuatnya dengan menggunakan fasilitas deret, sehingga akan lebih menghemat waktu Anda. Ya, ada macam-macam. Di sini yang pertama itu membuat deret data numerik gitu. Nah, input data angka menggunakan deret data numerik akan lebih mudah karena hanya dengan mengisi dua sel berisi nilai awal, sehingga nilai kunci berisnya awal sebagai nilai kunci pembuatan deret. Anda dapat langsung membuat urutan angka tanpa harus mengetik satu persatu. Berikut ini adalah cara untuk membuat deret data numerik. Ketika nilai awal atau nilai kunci pada dua sel yang berdekatan, misalnya angka 1 pada sel B2 dan angka 2 pada sel B3. Nah, ini pertama kita tulis misalkan di sel mana aja lah, misalkan di 1, lalu di sel selanjutnya 2 misalkan. Nah, pilih kedua sel tersebut, kemudian arahkan pointer pada posisi fill handle di sudut kanan bawah dari range cell, sehingga bentuk pointer menjadi tanda plus. Nah, kita aktifkan kedua selnya, atau kita pilih, bukan kita aktifkan. Lalu arahkan posisi fill handle-nya ke bagian sudut kanan bawah dari range cell, sehingga bentuk pointer menjadi tanda plus. Nah, ini kan fill handle nih, ini fill handle-nya. Nah, arahkan ke bawah, lalu di sini ada bentuk pointer menjadi tanda plus. Nah, lalu klik tahan dan geser fill handle ke bawah sesuai dengan urutan angka yang akan dibuat. Selanjutnya akan terlihat kotak nilai yang tampil untuk menunjukkan nilai deret yang dihasilkan. Nah, kita tinggal klik tahan dan drag langsung, klik tahan dan geser gitu. Nah, lalu secara otomatis nilai atau angka yang berderet dari nilai kunci gitu ya, dari dua sel yang dijadikan nilai kunci akan istilahnya akan menaik gitu ya, nilainya gitu. Otomatis akan menaik secara berurutan gitu. Kalau misalkan kita buatnya 2, misalkan 2, ini 4, otomatis kan ini ada jarak ya, atau ada ada jarak gitu. Jaraknya 2 poin gitu. Untuk ini secara urutannya jaraknya 2 poin gitu. Ketika kita geser, ternyata dia bakal membentuk suatu deret angka yang berurutan, yang istilahnya selisihnya 2 gitu. Nah, ini coba kita yang lain, misalkan ini selisihnya 3 misalkan.
Coba ini 6, lalu kita arahkan pil handle-nya ke sini, lalu kita tekan dan geser. Nah, dia akan berderet sebanyak selisih 3 angka gitu. Lalu katanya di sini ada lagi selain itu, oh ya udah. Nah, ini untuk data numerik. Selanjutnya adalah membuat deret data teks gitu. Ini apa? Deret data numerik. Nah, lalu kita akan membuat deret data teks. Nah, berbeda dengan deret data numerik yang memerlukan 2 nilai kunci untuk membuat deret gitu. Oh ya, mungkin itu salah satu syaratnya ya, yaitu untuk membuat data numerik harus ada minimal 2 minimal 2 nilai awal sebagai nilai kunci gitu untuk pembuatan deret. Sebenarnya 3 juga menurut gua tuh kalau nggak salah nggak jadi masalah ya. Misalkan 4, di sini 5, di sini 6 gitu. Kita pakai bisa ketiganya. Nah, gitu. Kalau misalkan ini 1, ini 2, ini 4. Oh, dia kayaknya ya polanya kayak gini gitu. Dia bakal membuat pola baru. Jadi sesuai dengan ininya gitu. Ke sini naik 1, ke sini naik 2. Cuman nggak tahu ini perhitungannya kayak gimana ya. Pokoknya ya untuk kasus ini lebih baik ya dipakainya untuk deret angka gitu. Oh, ini sih mungkin pola baru ya. Ini 1 ke 2 berapa, 2 ke 4 itu selisihnya berapa ningkatnya. Lalu ya mirip lah, polanya sama gitu. Dengan yang di atas itu. Nah, kalau tadi kan membuat dengan 2 kunci saja kan. Satu nilai 2 nilai kunci untuk deret numerik. Nah, untuk data atau deret data teks, Anda cukup mengetikkan satu nilai kunci saja. Berikut ini adalah cara untuk membuat deret teks. Pilih sebuah sel. Selanjutnya ketik data teks sebagai nilai awal atau nilai kunci. Sebagai contoh, ketik pada sel B2 dengan teks laporan 1. Nah, ini laporan 1. Nah, kalau data teks ini cukup satu nilai kunci aja ya, guys ya. Nggak beda dengan data numerik. Kita geser pil handle-nya ke bawah, lalu akan membuat atau membentuk suatu deret teks gitu ya. Gitu. Sebenarnya nggak harus ke ini, kita juga bisa ke kanan kiri ya. Ke kanan ya. Karena dia kalau ini dia bakal berkurang ya. Ya nggak tahu sih. Nah, iya. Iya, dia sama juga gitu. Sama juga kalau ke kiri. Gitu. Oh, berkurang ya. Ini harusnya berarti laporan -1 gitu. Ini harusnya laporan -1. Kayak gitu. Nah, itu untuk deret data teks. Lalu ada membuat deret nama hari dan bulan. Misalnya kita buat di sini deret nama hari dan bulan. Anda dapat bentar, gua haus guys. Oh iya, gua lupa. Motor berisik banget. Gak ada musiknya ya guys, jadi bos. Sorry. Nah, sekarang ada musiknya. Agak ini.
Anda dapat membentuk deret yang berisi nama-nama bulan dalam 1 tahun atau nama-nama hari dalam 1 minggu dengan format penulisan bahasa Inggris. Ketik Januari pada sel B2 dan geser pil handle sampai sel B13. Perhatikan pada range B2 sampai B13 terbentuk deret nama bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember dengan menggunakan setting bahasa Inggris. Nah, karena kita settingnya regionalnya Indonesia, mungkin kita juga bisa ya Indonesia, misalkan Januari misalkan. Terusnya Januari misalkan. Kita handle ke bawah. Dia bakal ngikutin nih. Ini ada di pinggirnya itu ada September, Agustus, Juli. Dia bakal mengikuti sampai Januari, Maret, sampai mengulang kembali bulannya gitu. Nah ini dia bakal secara berurutan membuat suatu deret bulan gitu ya dalam 1 tahun. Nah untuk hari sama, itu tadi ini bulan, sekarang hari. Misalkan Senin di sini, lalu kita ke bawah. Nah sama, karena ini mungkin formatnya bahasa Indonesia, tapi nggak tahu ya kalau bahasa Inggris bisa atau enggak ya. Jadi bahasa Inggrisnya misalkan Januari gitu ya. Januari. Oh iya benar. Dia ke deretnya otomatis berubah. Dia mengikuti nilai awal atau kunci, nilai apa ya sebutnya tuh? Ya nilai kunci awal apa? Ya satu nilai kunci yang di atas itu. Gitu. Kalau misalkan Monday misalkan dia akan ke bawah 7. Iya, dia sampai hari Minggu dalam bahasa Inggris gitu. Yes. Nah, ini otomatis bakal berurutan ya kalau teman-teman atau kalian dimulainya dari Wednesday, misalkan kita ke pinggir gitu ya. Dia otomatis juga bakal kesininya Thursday, Friday, dan Saturday gitu. Ini dia akan mengikuti deretnya, mengikuti sesuai dengan hari, urutan hari yang benar gitu. Lalu di sini ada membuat deret data tanggal dan waktu gitu. Membentuk deret untuk data bertipe tanggal dan waktu memiliki cara yang tidak jauh berbeda dengan data bertipe numerik atau angka gitu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat deret data tanggal dan waktu. Pilih sebuah sel, tadi kan kita udah ya. Sekarang deret data tanggal dan waktu. Nah, misalkan sekarang itu tanggal 13 Januari 2021. Nah, formatnya seperti ini, dia memakai strip ya. Berbeda mungkin dengan region yang United States, English United States, dia menggunakan slash gitu. Nah, lalu kita coba urutkan ke bawah atau buat deretnya, dia akan meningkat sesuai dengan tanggalnya, bukan tahunnya. Kecuali ntar mungkin dibahas selanjutnya. Gue juga nggak tahu, gue tadi tahu mungkin ya. Nah, dalam pembuatan deret tanggal, data yang mengalami perubahan hanya pada tanggalnya saja. Baru setelah masa hari dalam satu bulan itu selesai, maka akan dilanjutkan ke bulan berikutnya. Hal ini berlaku juga pada tahun, sedangkan untuk deret waktu, perubahan data hanya terjadi pada nilai jamnya saja. Menit dan detik tetap mempertahankan nilainya. Oke. Jadi kalau ini data tanggal, dia akan membuat deret mengurut sesuai tanggalnya. Jika memang waktu tanggalnya sudah habis, misalkan ini kan Januari tuh sampai tanggal 31 gitu ya.
Kita ini 31 Januari kan ini. Ketika setelah 31 Januari dia bakal masuk ke 1 Februari. Nah, 1 Februari 21 gitu. Sekarang untuk data jam gitu. Misalkan sekarang jam 11.53. Nah, secara otomatis dia rata kanan dong, ini juga rata kanan, ini rata kiri. Ketika kita menggeserkan wheel handle-nya ke bawah, dia akan berurutan membuat suatu deret, di mana deret akan mengubah jamnya saja gitu. Mungkin sampai 24 jam ya. 20. Nah, ini udah jam 00, dia bakal langsung ke jam 1 lagi, balik lagi ke awal gitu. Tapi hanya jamnya saja, tidak termasuk menit dan detik gitu. Itu akan tetap. Lalu selanjutnya adalah membuat deret data sendiri gitu. Selain menggunakan deret yang sudah disediakan oleh MS Excel, Anda juga dapat menentukan sendiri deret data yang dibuat sesuai kebutuhan. Misalnya, membuat deret nama-nama hari dalam 1 minggu dengan format penulisan Indonesia. Nah, karena mungkin kita formatnya Indonesia, di sini regional Indonesia mungkin tidak usah gitu, nggak usah bikin lagi gitu. Tapi bisa dua-duanya, ternyata gue baru tahu bisa dua-duanya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Nggak tahu mungkin di MS Excel versi kalian bisa atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan memang di teman-teman atau ya kalian tidak bisa, mungkin harus membuat sendiri deret datanya. Langkah untuk membuat deret data sendiri adalah pertama klik tab file, lalu kemudian pilih sub menu option, tab file, sub menu option, lalu pilih kategori advance di dalam kolom sisi kiri. Ulung scroll ke bawah dan cari tombol edit custom list. Klik tombol tersebut sehingga ditampilkan kotak dialog custom list. Edit custom list. Nah, ini edit custom list. Klik. Nah, di sini ada kotak dialog custom list gitu. Secara default, bagian custom list menyediakan berbagai list atau deret dalam bentuk urutan nama bulan atau urutan nama hari dalam bahasa Inggris. Nah, ini kemudian ya, ini tapi di sini ada ini ya, ada Indonesianya, mungkin entah gara-gara regionalnya. Oh, tapi di sini juga ya defaultnya sih menyediakan berbagai list deret dalam bentuk urutan nama bulan atau urutan nama hari dalam bahasa Inggris gitu. Defaultnya seperti itu. Klik new list pada bagian custom list. Nah, ini mungkin add. Oh, ini new list. Udah custom list. Lalu ketik data deret yang akan Anda buat sendiri di bagian list entries. Sebagai contoh, ketikan merah, kuning, hijau, biru, putih, dan hitam. Gunakan tombol enter dan untuk memisahkan penulisan tersebut gitu. Nah, misalkan kalau di Excel versi kalian itu nggak ada yang bahasa Indonesia, misalkan tanggal dan hari, bulan dan hari nggak ada yang bahasa Indonesia, teman-teman bisa buat sendiri, misalkan Senin, lalu Selasa gitu ya. Tapi dengan menggunakan enter ya untuk pemisahnya gitu, dan lain-lain sampai minggu. Karena di gua udah ada, mungkin gua bakal urut ini aja kali ya, warna Mejiku Hibinio ya, merah, jingga, Mejiku, kuning, hijau, biru, nila, ungu, gini ya. Add misalkan. Nah, tombol add, klik tombol OK sekali lagi untuk menutup kotak dialog Excel option. Selanjutnya ketikkan nilai awal nilai awalnya tadi, nilai mulai awalnya di suatu sel gitu, buatlah deret data sesuai dengan deret yang telah ditambahkan. Misalkan kita buat lagi di sini deret data warna
warna pelangi aja kali ya. Nah, lalu misalkan merah di sini. Ini adalah nilai kuncinya. Ini nilai kuncinya. Nah, dia langsung mengurut otomatis mengurut mengurutkan deret warna yang telah kita tambahkan sebelumnya gitu, yang telah gua tambahkan sebelumnya gitu. Jadi Magic Hibinium misalkan kita dari kuning kita geser ke sini dan habis kuning hijau, ini juga habis kuning hijau gitu ya guys ya. Gitu. Catatan, data deret yang dihasilkan akan menyesuaikan data sumbernya. Jika data sumber diketik dengan huruf kapital, maka data yang dihasilkan juga berbentuk huruf kapital. Oh iya iya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau kalian menulisnya dengan huruf kapital di awal, itu akan mengikuti sesuai datanya gitu, data sumbernya. Nah, ini merahnya M-nya besar gitu. Dia ketika kita ketik, kita coba ya. Misalkan file, option, lalu advance, lalu ke ini. Alhamdulillah udah ada ya guys ya. Nah, misalkan ini merah. Misalkan jingga merahnya itu kita buat M-nya itu besar gitu. Oke, misalkan. Nah, kita misalkan merah. Nah, oh enggak ya. Coba. Oh iya, berarti yang di selanjutnya merahnya itu hurufnya besar. Berarti gitu guys. Itu karena azan kita dengerin dulu. Nih masih banyak ya guys ya. Masih jauh untuk ke 3.3 gitu. Gua bakal pause dulu. Oke. Kita lanjutin ya guys ya. Nah, selain cara di atas, Anda juga dapat membuat deret dengan mengambil data yang ada di dalam sheet. Langkah untuk membuatnya adalah ketik terlebih dahulu data yang ingin Anda tambahkan dalam daftar pada sheet. Nah, misalkan kita ingin membuat deret data nama tadi warna udah, hari, misalkan udah kita warna aja merah ya, merah tuh ntar sama mungkin kalau ininya sama kalau sama data awalnya sama, mungkin kita harus memakai dua kunci gitu, dua kunci sel untuk misalkan nih merah, kuning, hijau, biru, hitam, ya misalkan kayak gini lah. Lalu klik tab file, kemudian klik mono option, lalu ditampilkan kotak dialog extra option, lalu pilih kategori advance gitu, kategori advance, dan scroll ke bawah nggak tampil kolom general lah, ini kolom general. Lalu klik tombol anak panah merah pada kolom import list from cell, kemudian pilih range cell yang berisi data deret. Nah, ini mana? Bukan. Oh iya sama tadi ke edit bukan ke kolom general itu ya, guys ya. Iya kolom general langsung edit custom list gitu. Salah gua. Sorry. Nah, ini di sini ada import list from cell. Nah, kita bisa klik lalu kita drag ini ya, guys ya. Gitu. Lalu setelah Anda memilih range cell yang berisi data date, klik kembali anak panah merah tersebut. Gitu. Kita klik lagi. Lalu klik tombol import. Nah, lalu oke. Gitu. Nah, oke. Nah, kita misalkan merah.
Kita lihat apa yang terjadi. Oh iya, dia merah kuning gitu. Kalau kayak gini gimana? Kan ada dua merahnya. Dia otomatis kayaknya yang paling bawah ya. Merah kuning hijau biru. Misalkan kalau kunci nilai kuncinya misalkan kita pakai dua kayak numerik merah jingga misalkan. Nah, kita menggunakan dua nilai kunci. Mejiku Hibiniu gitu. Dia bakal otomatis mengikuti ini. Atau mungkin gara-gara merahnya M-nya kecil. Kalau merahnya M-nya besar mungkin beda lagi. Nah, tadi kita bikin ininya merahnya itu huruf depannya kapital. Nah, merah kuning hijau biru itu. Oh, tapi tetap ya. Dia ngikutin ininya ke bawahnya jadi huruf kapital semua gitu. Yang depannya gitu. Berarti nggak berlaku itu ya guys ya. Maksudnya kalau ininya meskipun depannya sama kayak ini, kita tuh udah awalnya tuh ini merah ini tuh kita udah bikin ini guys gitu. Tapi malah ngikutin yang merah kuning hijau biru gitu, hitam gitu. Berarti kita nggak ngaruh. Berarti ya cara untuk mempermudahnya kita menggunakan dua nilai dua nilai kunci sel gitu. Ya gitu. Jadi misalnya merah di sininya jingga biar warna pelanginya. Gitu guys. Lalu ada membuat deret data menggunakan fill. Langkah untuk membuat deret data dengan menggunakan fill adalah aktif pada sel tunggal dan ketikkan minggu ke-1 sebagai nilai awal pada B3 gitu. Misalkan ini kita buat di sini deret data menggunakan fill misalkan. Ada misalkan minggu ke-1 gitu. Nah, lalu bentuk ransel yang akan diisi oleh hasil deret data misalnya bentuknya gini gitu. Nah, kita isi. Nah, dia otomatis akan mengurutkan sesuai dengan urutan awalnya gitu, meningkat gitu. Gitu. Dia akan meningkat sebanyak urutannya, misalkan bukan urutnya ya 1, berarti selanjutnya 2 gitu. Atau kita bisa juga menggunakan fill gitu. Minggu ke-1 misalkan. Lalu kita klik tombol fill. Ini fill. Lalu ke tab home group editing. Ya, tab home group editing. Ini fill. Pada submenu yang tampil pilih series sehingga akan ditampilkan kotak series. Nah, ini kotak series. Pastikan pada bagian series ini pilihan kolom telah dipilih. Mana kolom ini? Ini kan kolom ya. Kolom. Lalu karena range yang dibentuk adalah range kolom ini, pilih auto fill pada bagian type. Oh, iya. Jadi maksudnya gini guys. Nah, kita ini dulu, baru ke fill, baru ke series. Nah, ini auto fill kolom. Dia bakal mengisi, kecuali kalau minggu ke-5 doang kita fill, kita series, auto fill, ininya kolom apa, dia tidak akan mengisi apapun gitu karena tidak ada yang harus diisi gitu. Kalau misalkan kita isinya ke sini, sama aja. Bentar. Ini beda ya, mendrag menggeser gini dengan mengklik fill handle-nya beda gitu. Ini series, ini rows, ini autofill. Ya, sama gitu. Itu aja mungkin guys untuk 3.2 gitu. Mau ini dulu ya. Makasih yang udah nonton.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke bab 3.3 untuk di video selanjutnya tentang memilih sel dan beberapa sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.